Sana Soro Minang TV sadonyo, alhamdulillah hari Senin kini kita bersuah balik jodun sana dalam sebuah podcast khusus. Dalam podcast program podcast tokoh kita biasa kita lakukan di setiap hari Kamis dan hari Jumat malam. Tapi karena memang ada tamu kehormatan yang pantas dan harus kita sebarkan kepada Dunsana sadonyo informasi tentang beberapa hal yang akan kita lakukan nanti, tentu ini menjadi sebuah program khusus podcast bersama tokoh di hari Senin nariko. Tadi Dunsana Soro Minang TV sadonyo adalah mengikuti sebuah program ngobrol pintar tentang adat istiadat Minangkabau. Sekarang kita basuh balik dengan melanjutkan berbicara dan berdiskusi dengan dua orang tokoh yang telah hadir di samping kami di studio SMTV. Oke, di sana Soro Minang TV sadonyo. Singkat sebelum kita masuk ke dalam diskusi dengan tokoh-tokoh kita yang sudah ada di samping, sedikit sebelum kita mulai kami ingin sampaikan kepada Dunsana adalah yang kita bicarakan nanti adalah sebuah terapis, sebuah alternatif pengobatan dalam bentuk terapis, yaitu tentang terapis totok punggung. Nah, untuk itu Dunsana ikutin seperti apa terapis tersebut. Kita berdiskusi dengan orang-orang yang berkompeten, baik dari Tuan Guru yang datang dari Jakarta dan orang yang paling senior di Provinsi Kepri yang berhubungan dengan totok punggung. Waraso loh, iyo ndak punggung ya rupa Dunsana. Ya kan? Oke, itu sana Soro Minang TV sadonyo. Ikutin terus live streaming Soro Minang TV baik di fanpage Facebook dan YouTube Soro Minang TV ataupun di sorominangtv.id. Saksikan di sana Suara Minang TV, suara urang awak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, di sana Soro Minang TV sadonyo SMTV kehadiran tamu yang cukup istimewa dari Jakarta, yaitu Tuan Guru atau guru besarnya terapis totok punggung di Indonesia, yaitu beliau adalah Al-Ustadz Abdurrahman. Betul ya Pak Ustadz? Ya, betul. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah berapa hari Pak Ustadz di Batam? Mulai hari Jumat. Jumat ya? Jumat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. 2-3 hari inilah. 2-3 hari ya. Oke. Nanti kita berbicara sedikit tentang totok punggung, kegiatan Ustadz di Batam dan segala macam. Kita diskusi-diskusi mungkin di sana Soro Minang TV masih banyak yang belum paham apa itu totok punggung, ya kan? Mungkin perlu penyebarluasan informasi untuk lebih detail dengan totok punggung tersebut gitu. Nah, di samping Pak Ustadz, di tengah-tengah kita juga hadir Pak Awaludin ya. Iya, Pak Awaludin, salah seorang praktisi totok punggung yang pertama di Provinsi Kepri. Tahun berapa waktu itu tuh Bang? 2017. Oh, 2017. Oke, di sana Soro Minang TV sadonyo. Kita ikutin bicara-bicara dan bincang-bincang kita akan menggali lebih dalam lagi tentang terapis totok punggung tersebut. Untuk pertama tentu host harus kepada yang paling senior dan yang paling katam dengan ilmu totok punggung itu, kan gitu. Pak Ustadz Abdurrahman, terima kasih banyak. Pak Ustadz, terapis totok punggung. Pertanyaan pertama adalah ilmu itu dari mana dan Pak Ustadz mendapatkan pertama sekali ilmu itu dari mana gitu? Kalau sejarahnya ya. Ya, sejarah totok punggung. Ya. Sebenarnya dalam hadis juga disebutkan pada satu hari Sayyidina Umar masuk ke rumah Rasulullah dan beliau mendapatkan Rasulullah sedang di bahasa itu waktu diterangkan oleh Dr. Lukman ya dari NTB, beliau jelaskan itu. Atau juga Ustaz Sofyan Nur menjelaskan dijawil-jawil punggungnya. Dalam bahasa beliau itu dijawil-jawil. Kita terjemahkan umum saja itu mungkin di unyel-unyel gitu, ya, bahasa yang umum kita gunakan. Dan itu ada dasar hadisnya insyaallah. Jadi totok punggung itu masuk dalam pengobatan tibu nabawi insyaallah.
Oh, jadi totok punggung termasuk salah satu pengobatan ala yang Nabi. dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau boleh tahu sedikit, mungkin Pak Ustadz sebagai salah seorang yang termasuk yang cukup senior di Indonesia tentang pemahaman ilmu totok punggung, sejarahnya sampai ke Indonesia ada nggak sebuah sejarah yang mungkin apa namanya sampai ke tangan Ustadz, ilmu itu seperti apa awalnya gitu? Kalau sejarah dari awalnya tidak terlalu ini ya, terlalu detail ya. Saya belajar dari almarhum Bapak Haji Sarbini. Bapak Haji Sarbini belajar dari Habib Armin. Habib Armin ini kelahiran Madinah. Kelahiran dari Madinah ya, oke. Betul. Nyambungnya di situ. Kita belajar dengan guru kita itu almarhum Haji Sarbini. Sekarang beliau sudah meninggal dan kita yang melanjutkan, alhamdulillah. Sebagai generasi berikutnya. Betul. Dan alhamdulillah di sini di Batam ini sudah luar biasa. Cukup banyak, Ustaz. Oke. Pak Ustadz, sebenarnya teknis dan khasiatnya dan lebih fokus kemana sih? Kan kadang-kadang kalau pengobatan Rasulullah itu kan banyak tuh. Ada yang kita dengar bekam, ya kan? Keluar diapakan di titik-titik tertentu, ya kan? Terus ada lagi ya apa namanya fasdu, betul. Ya kan? Ada terus berbagai macam lah pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap bagaimana tubuh beliau itu tetap sehat secara paripurna. Betul. Nah, totok punggung berarti ini adalah bagian anatomi kita yang ada di belakang ya, maksudnya. Nah, secara teknis seperti apa sebenarnya cara dan manfaatnya kita berada kok di punggung sih? Kenapa nggak totok perut sih? Dan kemarin malah host bilang yang saya dengar selalu totok muka kan ya, kalian untuk kecantikan katanya dan segala macam. Nah, bagaimana itu Pak bisa dijelaskan kepada Dunsana Sorominal TV? Ya, kita hanya fokus di punggung saja. Benar. Karena punggung itu kan pusat saraf. Dan di punggung pusat penyumbatan. Jadi sebenarnya penyakit apapun itu dengan izin Allah bisa diselesaikan di punggung. Ya, kita banyak tertangani pasien-pasien yang mungkin secara medis ya, pasien hingga saat ini belum diketemukan obatnya, leukemia, autoimun, sampai anak-anak autis itu ya, itu bisa kita temukan itu penyumbatan di punggungnya. Nah, dengan totok punggung darahnya lancar itu maka secara alami organ itu akan kembali berfungsi normal. Prinsipnya sederhana ya, kan itu di punggung pusat saraf dan pusat penyumbatan. Ya, jadi ketika penyumbatan menekan saraf dan menekan pembuluh darah, otomatis aliran darah ke organ tidak lancar, hingga fungsi organ menurun. Itulah awal mula penyakit. Berarti memang semuanya terpusat di punggung. Ya. Para ahli terapis tahu di mana titik-titik itu. Kita harus mendeteksi, mencari penyumbatan. Kemampuan kita lah di situ yang menentukan di mana penyumbatan, lalu kita urai. Ya, sakit apapun di situ. Jadi kita yang mendeteksi itu di mana penyumbatan-penyumbatannya. Ya. Disitulah ilmu-ilmu seperti training-training yang berhubungan dengan para terapis-terapis tersebut. Kita latih di pelatihan itu. Ustadz kemarin nanti dulu Bang Awal ya. Jangan sedih pula Bang Awal nggak kita tanya ya. Kita harus kemarin alhamdulillah kita tetap mengikuti TFT ya. Ya, pembukaannya. Training for Trainer yang ke-8 seluruh Indonesia ya. Yang ingin kami tanyakan tingkat bagi seseorang ini ilmunya, saya anggaplah kalau bahasa lebih umum sertifikasi lah, kompetensi lah ya. Tingkat kompetensi masing-masing untuk bisa sampai kepada tingkat trainer itu seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Dari para terapis totok punggung itu gitu. Totok punggung itu ilmu yang mudah. Jadi dia prosedurnya levelnya nggak terlalu banyak. Jadi pertama dia ikut pelatihan dasar ya, teori-teori kita sampaikan, ya teori dasar itu ya. Tadi salah satunya punggung itu pusat penyumbatan, punggung pusat pesarafan ya, itu harus dipahami oleh peserta pelatihan. Setelah itu pelatihan pendalaman. Di situ kita berikan tindakan emergency. Seperti serangan jantung, bagaimana penanganan. Itu untuk yang penyakitnya agak sedikit emergency, memerlukan tindakan cepat. Betul. Dan totok punggung itu sangat efektif untuk tindakan emergency. Totok punggung itu? Ya, insya Allah sangat efektif untuk itu. Serangan jantung ya, totok sebentar, dengan izin Allah dia bisa selamat.
koma karena dia gegar otak pun ya ada kita punya pasien ditotok, alhamdulillah selamat. Ya, jadi memang untuk emergency dia sangat sangat dibutuhkan. Sudah itu baru kita uji standarisasi tingkat berikutnya. Itu pun kalau sudah menotok 50 orang pasien. Syaratnya berbicara jam terbang ya. Ya betul, baru kita uji, distandarkan. Bagaimana gerakannya, bagaimana akurasi titiknya, gitu, kenyamanan pasiennya bagaimana. Sudah itu baru dia bisa jadi ikut trainer kita untuk jadi trainer dari TFT. Berikutnya itu. Inilah proses kaderisasi. Jadi target kita memang kita harus mengajarkan ilmu ke orang lain dan disebarkan terus. Alhamdulillah kita kemarin bilang bahwa dengan izin Allah sekarang sudah punya sekitar 500 trainer seluruh Indonesia. Level trainer ya? Ya, level trainer. Sudah 500 lebih? Sekitar 500 ya. Tambah di Batam ya sudah lebih lah insya 500 orang. Iya. Ustadz, terima kasih banyak. Kita nanya-nanya dulu ke Bang Awal ini. Bang Awal, menurut cerita berdasarkan dari berbagai sumber yang diterima oleh redaksi Suara Minang TV, kan keren ya. Bang Awal adalah orang yang pertama membawa pola pengobatan ala Rasulullah dalam bentuk totok punggung tersebut. Bagaimana Bang Awal awal berjuang sehingga sampai seperti Dokter Ririn ya kan bisa bergabung dengan Bang Awal, berbagai macam para pebisnis ya kan bergabung dengan Bang Awal. Tentu itu bukan sebuah perjuangan yang cukup gampang ya Pak Ustadz ya. Merintis itu menjadi sebuah alternatif bagi warga Kepri secara umum, khususnya Batam di dalam rangka mengatasi problem-problem penyakit yang ada di dalam tubuhnya gitu. Silakan Bang. Tadi Pak Ustadz saya pakaikan, Bang Awal saya pakaikan juga. Ya, terima kasih udah. Jadi Masya Allah, sebelum kita bincang itu mungkin saya pengen klarifikasi sedikit ya. Jadi tadi udah bilang bahwa di sini ada dua tokoh. Saya katakan bahwa di sini bukan dua tokoh, tapi yang ada di sini di dekat Uda adalah seorang guru dan murid. Ya, agar supaya tidak salah persepsi ya. Ya, jadi di sini ada seorang guru dan murid. Ya, di samping saya guru saya yang mulia, insyaallah Ustadz Abdurrahman. Dan saya murid beliau. Nah, bicara totok punggung di Kepri, di Batam khususnya, bermula Ustadz Abdurrahman ada pasien waktu itu, kalau tidak salah di Batam. Kemudian tahun berapa sekitar? 2017. Kemudian beliau membuat pelatihan di Yayasan Al-Aqsa waktu itu. Diinisiasi difasilitasi lah oleh Ustadz Syihab ya waktu itu di Yayasan Al-Aqsa Bengkong. Masya Allah satu kesyukuran juga dan mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah juga buat Ustadz Syihab ya. Amin. Karena saya merasakan manfaatnya luar biasa buat diri saya. Nah waktu itu ada 11 kalau tidak 12 12 orang kalau tidak salah ya waktu itu. Termasuk saya. Nah waktu itu saya dipaksa malah belajar. Udah dibayarin lah bahasanya begitu ya, udah difasilitasi, tinggal suruh ikut oleh Ustadz Syihab waktu itu. Jadi saya hanya ikut untuk menyenangkan ya seperti kawan ya Ustadz Syihab. Sampai 2 hari belajar sama Ustadz Abdurrahman waktu itu masih belum menggunakan kalau sekarang kan belajar sudah serba lengkap ya, sudah ada infokus apa semuanya sudah lengkap. Kalau waktu itu Ustadz Abdurrahman cuma pakai papan tulis, spidol, terus kita pakai selembar kertas. Jadi mencatat punggung. Jadi waktu itu kita cuma ngikutin Ustadz menggambar punggung, kita ikut gambar punggung. Nanti titik-titik totok bagian ini itu kita catat. Nah modal itulah kemudian saya pulang ke rumah, saya ajarkan pada istri. Ya saya ajarkan pada istri, saya suruh praktekkan. Alhamdulillah selama 1 tahun ya ini sebelum kita kemudian buat pelatihan ya. Selama 1 tahun kurang lebih itu istri memperhatikan ke saya itu biasanya dibuat
setiap habis subuh, Ustaz. Iya. Ya. Jadi kalau orang tanya totok itu lebih ideal sebenarnya waktu-waktu kapan? Kan ada juga tuh yang bertanya gitu ya. Totok ini waktunya yang ideal itu sebenarnya waktu kapan? Pagi kah, siang kah, malam kah gitu. Karena saya waktu itu merasakannya selalu di terapi habis subuh. Ya saya katakan yang enak itu subuh. Cuma kan persoalannya kalau kayak udah mau datang ke klinik misalnya gitu ya, atau minta terapi di waktu-waktu itu kayaknya agak-agak sulit gitu. Agak sulit. Sebab itu kenapa kemudian Totok Pungu ini Masya Allah kalau semua orang bisa belajar, ya tadi mungkin juga Ustaz sudah sampaikan bahwa Totok Pungu ini Insya Allah mudah ya, dan semua orang bisa belajar. Nah itu salah satu manfaatnya ketika orang bisa belajar Totok Pungu ini, ya dia paham karena sederhana tadi, maka bisa dilakukan sendiri di rumah ya, baik kepada suami atau istri kepada istri atau kepada suami atau kepada anak yang punya keluhan misalkan itu di waktu-waktu yang saya sebutkan tadi, ya kan? Nah kalau mengharapkan terapis ya tadi kayaknya waktu-waktu yang agak sulit untuk memanggil orang untuk datang terapi kita ya. Nah selama setahun itu Masya Allah saya merasakan perubahan luar biasa pada diri saya dalam hal kesehatan. Nah saya sendiri udah sebenarnya punya banyak keluhan. Dan mungkin guru saya juga baru dengar nih, kalau saya sebenarnya banyak keluhan. Ya, dulunya banyak keluhan. Ya termasuk seperti orang mohon maaf ya, seperti buang air besar itu selalu darah segar. Itu dulu saya selalu itu. Ya. Terus kayak ambeien, terus kemudian usus turun, terus kemudian masalah di paru. Ya, saya juga ada riwayat keturunan asma. Terus kemudian kalau waktu-waktu dingin itu asmanya datang, ya sesak gitu. Jadi banyaklah keluhan, termasuk mata ketika naik motor tidak pakai pelapis gitu ya, itu akan sakit dan keluar air mata. Itu dalam jarak beberapa meter saja, itu saya nggak tahan gitu. Terus kemudian saya tidak tahan AC, kipas. Kalau kena kipas itu sudah menggigil gitu. Terus kemudian yang paling terasa di diri saya itu kalau saya begadang jam 12 ke atas, itu insya Allah besoknya itu demam. Dan itu ternyata setelah saya menggeluti Totok Pungu ini, banyak saya jumpain orang-orang yang punya keluhan seperti itu. Gitu. Ketika dia begadang, terus kemudian besoknya dia akan demam, sakit lah gitu. Nah, sebelum saya kenal Totok tadi dan praktekannya saya amalkan lah gitu ya, saya praktekan ilmu tadi yang diberikan sama guru kita. Itu dalam setahun, ya bukan setahun sebenarnya, dalam 1 bulan itu hampir dikatakan saya selalu sakit. Nah, balik lagi tadi ketika saya sudah belajar dan saya ajarkan pada istri, ini saya baru belajar nih, saya ajarkan pada istri saya. Bayangkan luar biasanya begitu singkat waktunya Pak Ustadz ya, begitu singkat waktunya, saya ajarkan pada istri saya praktekan. Belum menjadi trainer ya seperti. Oh belum, ya. Jadi baru belajar, baru 1 hari jadi murid. Terus kemudian saya suruh istri praktekkan, gitu ya, karena saking mudahnya Totok Pungu ini. Terus kemudian istri saya praktekkan, ya sekedar asal saja. Kalau guru saya bilang, Ustaz Abdurrahman katakan, Totok Pungu itu walaupun salah, bermanfaat, apalagi betul caranya, gitu ya. Salah saja kita cara notoknya, ada manfaatnya, apalagi betul cara notoknya. Insya Allah dia lebih maksimal, lebih efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah keluhan di badan kita. Nah, balik lagi tadi ketika saya sudah suruh istri praktekan, tanpa saya sadari selama setahun itu saya baru kayak seperti terbangun dari tidur gitu. Karena sebelumnya saya tidak tahan pakai, kalau naik motor itu enggak pakai kaca gitu ya. Langsung sakit. Ya. Nah, pada saat itu saya tidak pakai kaca, pelindung gitu ya. Saya merasakan lah ini kayaknya mata saya nggak perih lagi gitu. Akhirnya saya coba karena saya waktu itu tinggal Batu Haji, jadi saya selalu Batam Center ya. Jadi dari Batu Haji saya Batam Center, saya coba tidak pakai pelindung kaca. Alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi tidak keluar air dan tidak perih lagi mata saya. Ya saya flashback ke belakang. Ini ada apa dengan badan saya gitu. Nah, terus kemudian selama 1 tahun itu setelah saya rutin di Toto, alhamdulillah dengan izin Allah cuman 1 kali saya sakit. Nah, yang tadinya hampir setiap bulan saya sakit, gitu ya.
Jadi selama setahun itu hanya satu kali sakit, itu pun kalau saya tidak silap waktu itu kita ada kegiatan kemanusiaan. Ya, ada kegiatan kemanusiaan waktu itu. Kalau itu waktu itu di Lombok tahun berapa, Ustaz? Yang gempa itu? Oh, 2018 ya? Iya, 2018 kan. 2018. Iya. Jadi 2018 itu saya dari Lombok bertemu juga dengan kawan-kawan di sana selama kurang lebih 3 hari. Ya, kita kegiatan bersama kawan-kawan komunitas Toto di sana. Itu di Lombok, sepulang dari sana kadarullah saya sakit. Sakit hanya 3 hari, saya istirahat. Lepas itu saya notok lagi. Ya, 3 hari sempat saya sakit. Dan itu karena memang saya begitu kelelahan. Di Lombok waktu itu mungkin juga Ustadz turun ke sana, Ustadz ya, waktu itu ya. Teman-teman ya. Ya, itu karena rumah semuanya rata waktu itu ya. Cuman ada tenda-tenda karena kita ini tidak terbiasa. Jadi saya bersama kawan-kawan yang di sana, termasuk kawan yang rumahnya roboh itu, hanya dipasang tenda. Jadi tidak bisa tidur selama 3 hari 3 malam. Nah, dengan kondisi badan saya seperti itu semestinya sudah tumbang. Gitu ya. Nah, alhamdulillah selama di Lombok itu selama 3 hari 3 malam di sana itu memang selalu ditotok sama Pak Sauki, muridnya Ustadz juga. Iya. Senior saya termasuk guru saya juga sebenarnya. Ya, jadi beliau punya murid, saya sebagai muridnya juga, gitu ya. Jadi Pak Sauki itu termasuk guru saya juga, murid beliau. Karena beliau juga banyak memberikan saya edukasi ya tentang pengalaman beliau, ya termasuk ilmu yang dari Ustadz Abdurrahman sendiri. Jadi beliau selalu toto saya selama di Lombok itu. Alhamdulillah badan saya selalu fit. Jadi toto punggung ini Masya Allah luar biasa. Ketika Bapak udah bisa mencoba, ya bisa mencoba ketika misalkan begadang, karena saya selalu merasakan itu. Ya. Saya suka setelah mengenal toto ini, saya suka mengadakan macam bukan riset sebenarnya. Saya selalu sebut itu eksperimental ya gitu ya. Jadi mencoba sesuatu, belajar dari sebuah pengalaman, bukan eksperimen lagi. Kalau eksperimen sudah dilakukan oleh guru kita, ya melakukan penelitian gitu ya. Kita lebih mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan untuk membuktikan bahwa benar tidak yang dikatakan oleh guru kita ini, apakah sesuai dengan fakta. Nah, kita lebih ke sana gitu. Saya lebih tertantang itu, sehingga saya selalu mencoba gitu. Nah, seperti misalkan ada kegiatan, misalkan atau pesta gitu ya, terus atau misalkan kita menjadi panitia di sebuah acara, kita harus kerja dari pagi sampai malam, sampai tengah malam, bahkan mungkin tidak tidur. Betul. Nah, itu sebagai kalau bahasa kita itu dopingnya ya, atau macam minum teh talua inilah ya, biar ada kekuatan gitu ya, ada fresh lagi gitu, sebagai vitaminnya. Nah, itu cukup ditotok saja, dengan izin Allah dia fresh lagi. Masya Allah. Dan itu saya rasakan baik di gempa di Lombok waktu itu, dan saya juga merasakan waktu gempa di Palu. Saya juga sempat turun ke sana bersama kawan-kawan kemanusiaan di sana, dan saya mewakili komunitas Toto waktu itu. Kita Toto korban-korban bencana termasuk tsunami di Palu waktu itu ya. Itu Masya Allah tidak ada tidur. Ya gimana kita mau istirahat enak kalau kita turun di kemanusiaan seperti itu. Itu sebagai vitamin kita, sebagai untuk bagaimana mendongkrak power kita lagi, itu dengan toto saja. Masya Allah. Sebentar. Ya. Bentar. Jadi, bentar ya. Sudah cukup banyak testimoni yang Pak Ustadz rasakan dan sampaikan, sehingga di setiap testimoni-testimoni tadi itu adalah merupakan satu bentuk amalan yang disampaikan oleh guru dan diuji coba pada diri Pak Ustadz sendiri, dipraktekkan pada diri Pak Ustadz sendiri. Itu cukup dengan berdua dengan suami istri saja kan waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah tadi juga pertanyaan itu sudah saya sampaikan. Bagaimana Pak Ustadz bisa menelurkan ini kepada, tadi baru suami istri ceritanya ya Pak Ustadz ya. Pak Awal, bagaimana bisa menelurkan kepada teman-teman yang sehingga akhirnya menjadi sebuah jaringan dalam sebuah komunitas totok punggung minimal di wilayah Kepri dan Kota Batam itu sendiri gitu. Ya. Ya, jadi
apa? Sebenarnya di Toto Punggung ini mengalir seperti air dia. Udah. Jadi tak perlu terstruktur sedemikian rupa ya. Tidak. Ya, karena saya waktu itu Ustaz Abdul Rahman, ya beliau ketika selesai mengajarkan sudah. Ya ini mungkin memang sudah atas kehendak Allah. Allah memang sudah mengatur ini semua, Masya Allah. Dan saya selalu katakan kepada kawan-kawan, Toto Punggung ini unik. Ya, unik baik orang-orangnya maupun terapinya sendiri, unik gitu. Nah, saya bersama kawan-kawan waktu itu kemudian karena kita angkatan pertama di Kepri ya, itu ada sekitar belasan orang. Kemudian yaudah kita coba buat pelatihan. Ya waktu itu juga memang disupport, dibantu dan diarahkan oleh Pak Sauki waktu itu ya. Ya Pak Sauki waktu itu. Jadi ada bimbingan sebenarnya, ada bimbingan dari murid beliau, namanya Pak Sauki. Alhamdulillah kemudian kita buat angkatan kedua, karena kami angkatan pertama. Ya. Ya, kemudian kita buat angkatan kedua. Nah termasuklah kemudian yang kita rekrut itu tuh tentu kawan-kawan terdekat. Ya. Ya, seperti ya ketua PW kita ya Pak Yoso. Nah Pak Yoso waktu itu karena selalu jumpa dengan beliau, yang ngumpul dengan beliau, jadi biasa kita kenalkan Toto. Ya kita Toto beliau. Pak Yoso ikut terpaksa juga seperti awalnya. Awal ikut dengan Pak Ustadz Abdul Rahman atau saya? Berbeda. Berbeda. Kalau Pak Yoso memang langsung merasakan manfaat. Ya. Kalau saya kan waktunya termasuk panjang karena 1 tahun, baru saya sadar gitu. Kalau Pak Yoso memang langsung merasakan saat itu. Ya. Iya. Dan ada beberapa kawan-kawan dekat yang kemudian kita ajak untuk ikut belajar. Alhamdulillah dan terus berkembang setelah bergabungnya Pak Yoso, ada kawan-kawan yang lain termasuk Pak Nasir waktu itu ya. Beberapa kawan-kawan kemudian ya terus sampai kemudian sekarang sudah angkatan 13. Ya. Dari 2017 ya 2018 lah. Mulai pelatihan lah 2018 ya. Sampai dengan sekarang. Sebenarnya termasuk lambat sebenarnya, pergerakannya lambat gitu. Tapi kalau mau dihitung jumlah alumninya di Kepri sendiri ya dari Batam, Bintan, Tanjung Pinang ya. Itu baru ada 3 kabupaten sih. Itu semuanya kurang lebih sekitar 800-an lebih ya, 800 lebih. Ya. Para terapis Toto Punggung. Ya, yang sudah ikut belajar Toto Punggung. Itu dari berbagai macam kalangan lah. Ada pegawai, ya, ada TNI juga, ada polisi juga, ada swasta gitu ya. Ada memang ya kebanyakan juga memang dari background terapis gitu ya. Seperti dia mungkin sudah punya background bekam gitu ya. Atau beberapa kawan-kawan dari terapis-terapis lain kemudian mau coba belajar Toto Punggung. Tapi yang saya melihat kalau di Batam ini yang lebih banyak itu yang mulai tertarik ya, itu kalangan-kalangan ibu rumah tangga. Ya, ibu-ibu rumah tangga ikut belajar Toto Punggung. Yang tadinya karena banyak kawan-kawan nih yang setelah belajar Toto kemudian sering ikut kegiatan-kegiatan kita mulai kenal, itu ternyata tadinya jadi ibu rumah tangga, setelah kenal Toto mempraktekkan malah banyak pasiennya akhirnya jadi terapis. Nah itu ya ibu rumah tangga nggak tinggal gitu ya, malah jadi menambah lapangan kerja dan membantu suami yang tadinya ibu rumah tangga dia tidak punya kegiatan ya, maksudnya hanya ngurusin rumah, ternyata bisa membantu sumber ekonomi suami juga ternyata. Iya. Oke. Di sana Surah Minang TV Sadonya semakin menarik apa yang kita dapatkan ilmu, karena apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman dan Pak Awal. Mungkin sebelum kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita minta lah Pak Ustadz Abdul Rahman silakan minum ya kan, sambil kami membacakan komen nih dari pemirsa, mana tahu ada pertanyaan. Pak Awal silakan minum dulu. Pak Awal harus nggak ada kumis kan? Nah, nanti tisunya udah ada kok. Oke, di sana Surah Minang TV, kita mencoba menyapa di sana kembali dalam podcast khusus kita bersama ya tadi beliau tidak mau dikatakan tokoh, tapi nama program kita memang podcast
tokoh Oh iya. antara dua orang, satu orang guru dan dengan muridnya gitu. Oke, Dusana, sebentar kita buka-buka dulu. Oke. Terima kasih banyak Dusana semua. Yang pertama adalah Bapak Zulkhair. Tetap nyimak Soro Minang TV. Terima kasih banyak Pak Zulkhair. Selanjutnya Gus Nianis. Assalamualaikum Ustadz. Barakallah. Saya sering sakit punggung. Saya pikir saya sering totok punggung. Tahu-taunya saya sering sakit punggung. Insya Allah mudah-mudahan Bu, nanti kalau Ibu berada di Batam bisa hubungi Pak Awaludin ya dan beberapa para terapis ya. Ataupun mungkin bisa menghubungi SMTV. Insya Allah SMTV bantu untuk menyampaikan informasi. Berikut adalah harus ditotok juga punggung biar matanya segak apa mungkin ya. IC ya, IC, Masya Allah, Tabarakallah. Pak Awal, Petangga Rubba, apa nih Pak Awal? Nampak nggak? Iya. Dari teman Pak Awal ya? Ya, teman Pak Awal. Ah? Oh, istri beliau. Masya Allah. Nanti disampaikan langsung Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Yes Niwati, totok punggung bisa ngobatin penyakit apa saja? Ini pertanyaan ya. Nanti mungkin bagian daripada pertanyaan kita. Terus masih orang rumah, totok punggung sehat, totok punggung dahsyat, dan totok punggung berkah. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa ya. Terus dari Nazmi Riko. Ya, Nazmi Riko di Pekanbaru apakah ada? Kan mulai berkembang ke daerah-daerah yang mendengarkan Soro Minang TV. Kita lanjut. Oh, Ibu Ridin, Pak Hos. Terus totok ya, biar awet. Insya Allah nanti kita totok sama Pak Awal. Ya, oke. Di sana Soro Minang TV sadonya. Kita lanjut pertanyaan berikut. Ada beberapa mungkin pertanyaan dari pemirsa dulu Pak Ustadz ya. Baik ya. Pemirsa tadi bertanya. Penyakit apa saja yang bisa ya disembuhkan? Ini pertanyaan dari mereka, yang bisa disembuhkan oleh totok punggung itu gitu. Sejalan dengan perkembangannya ya. Kita alhamdulillah dengan izin Allah menangani segala macam penyakit, mulai yang ringan sampai yang bahkan di ruang ICU yang paling berat. Masya Allah. Ya. Jadi saya tuh dulu hampir semua masuk ruang ICU di Jakarta, Jabodetabek. Pasien? Ya, pasien-pasien yang koma, stroke sudah 2 bulan, sudah 3 bulan, 2 minggu dan sebagainya. Ternyata dengan izin Allah ditotok dia lebih cepat recovery, lebih cepat sadar. Oh. Ya, jadi sangat membantu. Bahkan masuk ruang ICU rumah sakit jantung. Kita totok di ruang ICU, pasien sakit jantung, totok, ya alhamdulillah dan izin Allah dia cepat recovery. Jadi memang mulai penyakit ringan sampai penyakit-penyakit yang berat dengan izin Allah bisa diatasi dengan totok punggung. Seperti penyakit anak-anak itu ya hampir semuanya bisa diatasi insya Allah. Bisa ya. Anak-anak paling kan sakit kepala, pusing, demam gitu kan, batuk pilek, lalu dia buang-buang air. Yang paling berat dia kejang-kejang, paling kan itu. Iya. Itu semua dengan izin Allah bisa diatasi dengan totok punggung. Masya Allah. Jadi artinya adalah semua jenis penyakit. Betul, insya Allah. Itu insya Allah bisa disembuhkan dengan totok punggung itu sendiri gitu. Termasuk yang lagi rame kemarin kan corona, virus-virus itu. Iya benar. Ternyata totok itu melancarkan darah hingga mengaktifkan sel-sel tubuh kita, ya hingga sel tubuh kita lah yang melawan virus bakteri secara alami. Dia meningkatkan imunitas. Jadi secara alami imunitas dia meningkat. Nah, itulah yang kenapa kemarin kita waktu corona kita biasa-biasa saja. Tapi memang iya, para terapis kalau saya sih selama ini memang baru kenal dengan kawan-kawan totok punggung. Dulu kan rutinitas saya kan dengan Beckham nih. Dia punya klinik, saya datang dia cuek-cuek aja gitu. Nggak perlu takut dengan dia. Para terapis ini dengan corona memang pada prinsipnya luar biasa. Insya Allah karena dia percaya diri dengan berbagai macam ilmu yang dimiliki. Betul, ya kan, dan dia bisa mengatasi itu. Insya Allah. Gitu. Insya Allah. Ustaz, saya pernah mendengar kalau bisa hendaknya di setiap rumah tangga itu
minimal dasar totok punggung punya ilmu deh gitu ya, Betul, untuk bisa ya. mengatasi secara darurat Betul. apa yang terjadi di keluarga mereka Iya. masing-masing. Ini konteksnya dalam sisi profesi. Apa ya? Kalau semua orang sudah menjadi terapis, terus gimana menurut Pak Awal? Menurut Pak Ustadz gimana itu? Semua orang sudah menjadi terapis ini. Berarti secara psikologis logikanya adalah berarti memang Pak Ustadz berhasil menyampaikan ilmu itu ke seluruh umat. Kan begitu logikanya. Insya Allah berkahlah dunia akhirat. Nah, Amin. tapi kalau berbicara ekonomis dalam tanda petik, karena bisa ini dijadikan sebuah profesi, menurut Pak Ustadz ini seperti apa gitu? Kalau dari sisi profesi dia sangat bagus ya untuk apa itu ekonomi ya, Ya. membantu sekali. Ya membantu ya, Ya, seperti sangat Pak Awal membantu. bilang tadi ya. 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 Banyak alhamdulillah anak buah kita yang belajar totok punggung secara ekonomi jauh meningkat. Alhamdulillah. Ya. Dalam kondisi macam ini jadi solusi sebenarnya. Ya, betul. Dia ilmunya mudah, mudah dipraktekkan, tapi dengan izin yang sangat efektif hingga banyak menarik keuntungan untuk terapis itu sendiri. Betul. Secara ekonomi. Hmm. Tapi itu niat kita yang kelima sebenarnya. Oh. dalam totok punggung itu bagian terakhir sebenarnya sisi ekonominya. Bagian pertama kan sisi dakwah. Jadi niat pertama Masya kita itu Allah. pertama itu harus Iya, iya, berdakwah, iya, itu yang iya, pertama. iya, oke, Yang kedua ya kewajiban menolong orang lain. Yang ketiga bagaimana kita dengan totok ini melawan kemusyrikan, kan itu. Yang keempat yang agak berat mungkin itu melawan dominasi Yahudi terutama di bidang Betul. obat kimia dan medis. Itu Ya. yang paling berat. Yang kelima baru sebagai sumber penghasilan. Jadi itu hanya bagian terakhir sebenarnya ya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi artinya tanpa beban disampaikan kepada semua umat Ya. bagaimana totok punggung ini bisa mereka pahamin, itu tidak jadi masalah sebenarnya, kan gitu. Betul. Memang tadi harus dimiliki oleh setiap keluarga. Karena setiap keluarga tidak mungkin dia terhindar dari penyakit begitu kan? Oke. Ya. Dan dengan izin Allah, kalau sudah bisa totok punggung dia nyaman saja di rumah. Anak demam berdarah dia nggak usah panik. Nggak usah panik. Totok saja. Pagi masih demam, siang Ya. totok lagi. Insya Allah semakin darahnya lancar, semakin meningkat imunitas. Insya Allah sore sudah turun demamnya, panasnya. Masya Allah. Ya, apalagi misalkan kejang-kejang, kita nggak usah panik. Saya masuk ruang ICU kok notokin kejang-kejang itu, ya tekan punggungnya pelan-pelan, reda kejangnya secara alami. Nggak perlu obat-obat untuk apa itu anti kejang dan sebagainya. Bisa kita atasi. Atau yang sakit-sakit parah kanker misalkan itu kan sakit luar biasa. Ya. Pasien kita yang kanker itu sakitnya luar biasa. Ada di rasa kanker serviks itu seperti di sayat-sayat perutnya. Ya. Di punggung itu ada titik yang menekan sarafnya, yang menyumbat darah ke itu apa itu rahim mulut rahimnya. Betul. Nah, begitu darahnya lancar, ini rasa sakitnya insya Allah hilang. Jadi totok punggung itu secara alami dia bisa lebih hebat dari painkiller, pembunuh rasa sakit sendiri. Ya, kalau kita menemukan titik yang menekan sarafnya, itu ketemu itu sumber penyakitnya di situ, sumber rasa sakitnya di situ. Artinya nggak perlu obat-obat yang Penghilang bisa nyeri. menahan rasa Nggak nyeri perlu, itu ya. nggak perlu, insya Allah. Macam sakit kepala kan, sakit luar biasa tuh. Dia bilang seperti pecah kepala saya kan begitu. Lancarkan darah ya ke kepala tuh yang menekan simpul saraf di punggungnya, nggak ketekan lagi, maka otomatis darahnya lancar, secara alami langsung hilang sakit kepalanya, insya Allah. Ya, ini simple ilmunya. Dia mencari tombol-tombol saraf yang menekan simpul saraf orang yang menyebabkan orang itu kesakitan. Subhanallah. Tombolnya ada di punggung semua. Iya. Ya, kita ke rumah sakit dapat pasien yang kanker, kita bening, udah sakit luar biasa. Oh, Ya, dia minum morfin setiap 4 jam, tak bisa tidur, ya, totok setengah jam tidur, subhanallah. ya. Jadi ternyata ini lebih hebat dari morfin, ternyata luar biasa gitu. Ya, dengan obat penghilang nyeri saja dia masih kesakitan, dengan totok punggung darah lancar, tidak lagi menekan saraf penyumbatan, itu nyerinya secara alami insya Allah hilang, secara alami. Masya Allah. Ya. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya cukup luar biasa ya. Sampai Pak Ustadz Abdul Rahman mengatakan jika kita memahami ilmu totok punggung, maka kita bisa mengatasi semua bentuk penyakit yang ada di dalam tubuh keluarga kita itu sendiri.
Bahkan beliau bisa menyampaikan lebih hebat daripada morfin itu sendiri ya, Betul. yang kadang-kadang memang dijadikan sebagai obat penahan Penahan nyeri nyeri, ya, betul. bagi seorang dokter yang diberikan kepada pasiennya. Cukup menarik di sana. Kita pingin ke Pak Awal. Pak Awal, center atau tempat pelatihan. Saya yakin dan percaya setelah ini, termasuk saya, insya Allah saya akan belajar untuk itu, karena penyakit saya dengan keluarga sudah cukup banyak. Enak. Jadi di sana Suara Minang TV kita mau tahu ini di mana tempat-tempat tempat pelatihan khusus totok punggung yang ada di wilayah Batam, ya, dan termasuk juga klinik-klinik yang sudah resmi, yang memang para terapis resmi yang sudah ada di wilayah Kota Batam itu sendiri gitu. Biar nanti semua pemirsa dan Dunsana Suara Minang TV sadonya memahami dan di mana tempat-tempatnya itu gitu. Jadi jika ada emergensi, insya Allah mereka bisa langsung untuk melakukan terapis di tempat-tempat yang terdekat bagi mereka gitu. Silakan. Untuk pelatihan insya Allah kita agendakan itu setiap bulan. Setiap bulan? Setiap bulan kita agendakan setiap awal bulan. Ya, untuk Juli ini karena kita ada dekat waktu kegiatan TFT ini sekarang, maka kita bulan Juli besok ini kita jadwalkan di pertengahan Juli. Pertengahan Juli ya? Ya, pertengahan Juli. Itu setiap hari Ahad, Sabtu dan Ahad. 2 hari, Bang? 2 hari. Pelatihan dasar dan pendalaman itu secara reguler kita buat setiap awal bulan, ya, setiap awal bulan, karena di Kepri sendiri itu sudah ada 7 trainer, ya, sudah ada 7 trainer. Nah, sekarang yang alumni, insya Allah alumni TFT 8 ini yang sekarang lagi berlangsung di Nongsa, itu ada sekitar 5 orang kalau tidak salah ya. Batam. Untuk calon trainer yang baru lagi dari Batam ya. Dari Batam, ya. Ya, dari Tanjung Pinang 2 orang. Terus kemudian dari Bintan 1 perwakilan, terus kemudian dari Batam itu ada 5 orang yang dari Batam. Batamnya sendiri ya. Ya. Jadi kita di Kepri sudah lebih dari 10 orang Yang level trainer. Ya. Dan ini insya Allah kita akan genjot terus nih. Kalau bisa nanti Kabupaten Karimun itu sudah ada pelatihan lagi, ada alumni di sana. Ya, Anambas, Natuna itu kalau bisa kita targetkan ada pelatihan-pelatihan sehingga di Kepri mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan itu syiar totok punggung ini sudah sampai ke rumah-rumah masyarakat. Sangat bermanfaat sekali gitu. Nah, ada satu pengalaman ini, mudah-mudahan masih ada waktu nih, masih ada satu pengalaman. Kalau terakhir Ya, sampai jam 12. ini kebetulan orang awak juga nih. Jadi klien saya itu rutin saya terapi orang tuanya. Nah, karena rutin saya terapi orang tuanya, namanya sudah usia ya, penyakit tidak bisa disembuhkan itu kan penyakit tua. Ya, dengan kondisi memang sudah usur. Jadi manfaat Toto ini untuk orang tua kita. Saya selalu bahasakan kepada kawan-kawan, belajarlah Toto. Kenapa? Karena ketika orang tua kita sakit, terutama orang tua kita, itu ada kepuasan tersendiri, ya, dan memberikan kesan tersendiri yang insya Allah menjadi sangat berharga bagi orang tua kita dan diri kita. Ketika kita tidak hanya sebatas memberikan dia makan, melayani dia gitu ya, terus kemudian mungkin memberikan dia obat ketika dia sakit, atau sekedar hanya mendatangkan dokter gitu ya untuk merawat atau mengobati orang tua kita. Tapi kalau kita sendiri bisa menjadi orang yang memberikan rasa nikmat, rasa nyaman gitu ya, menterapi dia gitu ya, itu masya Allah sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Dan saya merasakan itu. Artinya kita mengobati sendiri orang tua. Nah, jadi sebenarnya anak yang merawat orang tua sesungguhnya itulah. Jadi bukan hanya kalau sekedar bilang, oh saya merawat orang tua saya. Ya, realitas sekarang ini kan orang punya uang tinggal panggil orang yang bisa merawat orang tuanya. Namanya apa? Baby sister nggak mungkin ya? Ya.
apa namanya itu, orang tua sister apa gitu. Ya, jadi mencarikan pembantu untuk merawat orang tuanya. Dibayar karena faktor uang, kesibukan, ya dia punya pulus, dia bisa bayar orang untuk menjaga orang tuanya. Pengabdian anak bukan di situ. Pengabdian anak itu adalah merawat. Nah, yang saya maksud merawat sesungguhnya itu adalah selain daripada itu karena memang kewajiban kita, tetapi kita bisa mengobati, menterapi ya gitu ya orang tua kita ketika dia merasa ada keluhan sakit. Apalagi di usia-usia uzur tadi. Nah, di usia uzur ini orang tua kita ini dia tidak butuh lagi kesembuhan sebenarnya. Maksudnya sembuh dalam artian seperti kita muda dulu, tidak. Seperti awal Ya, tetapi yang dia butuhkan adalah bagaimana dia bisa makan enak, dia bisa tidur nyaman, gitu ya. Dia tidak gelisah. Nah, itu insya Allah terjawab ketika dia rutin ditotok punggung. Tadi sudah dijelasin. oleh anaknya. Dan itu dilakukan oleh anaknya. Ini kalau bicara manfaat toto punggung ya, ya itu udah dijelasin sama guru kita tadi. Jadi bagi orang tua kita sangat bermanfaat toto itu. Jadi insya Allah orang tua kita tidak dikit-dikit minum obat. Coba bayangkan tuh, ya sudah uzur, dia punya keluhan sakit, kalau dia tidak minum obat, dia merasa tersiksa. Misalkan contoh sederhana sakit kepala. Sudah uzur, kalau dia tidak minum obat 1 hari itu dia akan sakit kepala, ya sudah tidak bisa jalan, cuman bisa baring, dia tidak minum obat, sakit lagi kepala. Ini kan penderitaannya masya Allah luar biasa, ya. Saya bisa membayangkan, udah coba bayangkan gitu, ketika Allah berikan kita kondisi seperti itu, masya Allah, ya, stresnya luar biasa gitu. Hidup tergantung Ya, obat. tetapi kalau kita bisa merawat orang tua kita bisa terapi, setidaknya keluhan sakit tidak dirasakan. Walaupun dia hanya bisa berbaring saja, ya, tetapi dia tidak tersiksa. Itu yang paling inti sebenarnya. Nah, tadi balik lagi, saya punya klien itu kebetulan orang Awak juga, dia waktu Lebaran kemarin dia pulang kampung sama suami istri. Jadi istrinya saya sudah ajarkan toto punggung. Belajar lah, bahkan saya paksa karena memang saya sudah kenal dekat gitu ya. Jadi saya paksa belajarlah toto punggung. Ini belajar toto punggung. Ini bermanfaat untuk orang tua karena memang yang saya selalu terapi orang tuanya. Untuk suami juga, untuk anak juga dan sebagainya. Nah, sempat beliau belajar, cuman karena namanya ya mungkin kesibukan dan sebagainya gitu ya, antara serius dan tidaklah seperti itu. Nah, ternyata waktu pulang dikasih pengalaman. Kasih pengalaman gitu. Nah, pas sampai di kampung mau Lebaran itu, sampai di kampung di Padang, saya lupa nama kampungnya di mana gitu ya. Terus malam-malam telepon, Pak Awal, kalau sakit perut totok di mana? Ya, saya bilang kenapa, Uni? Ini udah katanya sakit perut, ini baru tiba dari bandara sampai di rumah tiba-tiba perutnya sakit katanya karena lambat makan. Jadi perutnya itu kayak terlilit, sakit gitu ya, terus keras. Jadi kayak bengkak gitu, perutnya itu terasa seperti besar, ya ditekan sakit. Saya bilang itu sepertinya kolik gitu, angin berputar di usus, ya. Jadi ada namanya kolik itu angin berputar di usus. Jadi mau buang angin tidak bisa, sendawa juga tidak bisa. Saya bilang kemungkinan itu kolik. Coba buka bajunya, buka. Saya bilang Uni totok lah, kemarin kan sudah saya ajarkan. Dipraktekannya, tangan sakit katanya ini sebagainya, ya karena belum terbiasa. Itulah sebab itu kenapa ketika diajarkan kemudian rutin dipraktekkan untuk suami, untuk anak, maka tangan nanti akan terbiasa, akan terbiasa. Nah, setelah ditotok tadi karena tangannya Uni tadi ini tidak kuat, panggil anaknya. Udah panggil anaknya. Sekarang coba cek di situ, cari yang ada gerenjel-gerenjel gitu ya, yang ada lebih tebal di bagian punggungnya, di bagian pencernaannya belakang ya, punggung belakang. Cari di situ, kalau ada terasa di situ lebih tebal, coba tekan. Ketemu di situ, ditekannya, tekan kuat-kuat. Dia bilang, oh sakitnya tadi bagian kanan, katanya pindah bagian kiri. Oh udah, hajar lagi bagian kiri, cari lagi bagian kiri. Saya bilang totok terus. Lama sekitar setengah jam sampai 1 jam gitu, saya tanya bagaimana. Alhamdulillah katanya agak enakan. Nah besok paginya lagi saya tanya, bagaimana kabar udah? Alhamdulillah sudah sehat walafiat. Nah ini maksud saya
Sebenarnya banyak yang kejadian seperti itu. Testimoni Ya, ya. dan saya sebenarnya termasuk terapis totok punggung itu yang suka bosanan. Saya paling bosan sama pasien yang kalau pasien saya itu selalu datang sama saya. Ya bosan saya. Saya lebih tertantang kalau ada. Bukan senang ya. Ya bukan senang. Luar biasa. Ya, di totok punggung itu sudah lumrah kalau kita sebagai terapis itu mengajarkan ilmu, bukan mengajarkan, menduplikasikan. Ya karena memang guru kita Ustaz Abdul Rahman itu menyampaikan ilmu ini sebarkan kepada semua umat. Jadi kita menduplikasikan, duplikasikan. Jadi pindahkan ilmu ini kepada saudara kita. Ya karena asas manfaatnya luar biasa. Nah pada pasien pun juga begitu. Saya duplikasi. Ya saya edukasi, saya duplikasikan gitu. Ketika kamu suka sakit asam lambung misalkan, totok aja bagian sini. Artinya kepada Ya. pasien yang memang punya penyakit, yang punya riwayat yang cukup panjang lah ya. Ya. Setiap bulan harus berobat, itu paling pas ya Ustaz ya. Ya, terus kemudian mohon maaf ya. Terus kemudian sebelum terlewat untuk klinik Itu Ya. tadi terlalu panjang tadi ya, terlalu panjang. Saking semangat itu. Iya. Ya. Nah, klinik alhamdulillah kita di Batam ini khususnya itu ada 3. 3 ya. Ya, 3 yang resmi dalam arti sini sudah dapat rekomendasi dan izin dari pusat, namanya KTPI, Komunitas Totok Punggung Indonesia, ya, Yayasan Komunitas Totok Punggung Indonesia. Itu sudah dapat izin tadi, terus kemudian sudah juga terdaftar di Dinas Kesehatan. Oh, oke. Ya, jadi kita sebut rumah sehat Totok Punggung yang resmi itu ketika memiliki 2 syarat ini. Dia sudah terdaftar dari pusat, ya di komunitas kita, sudah keluar rekomendasi, baru kemudian dia juga sudah terdaftar di Dinas Kesehatan. Kemudian terapis-terapisnya itu juga sudah memiliki STPT. Surat tanda pengobat tradisional, ya, STPT. Jadi setiap terapis Totok Punggung alhamdulillah di Batam ini sudah sebagian besar sudah memiliki itu. Itu yang mengeluarkan pusat juga. Bukan Dinas Kesehatan. Oh, Ya, jadi terapis yang memang sudah resmi menjadi terapi tradisional. Jadi legal, bukan ilegal. legal. Ya, saya alhamdulillah sudah terdaftar juga di dinas sebagai terapi tradisional Totok Punggung. Oh. Ya penyehat, ya terapi penyehat tradisional Totok Punggung. Luar biasa. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Jadi kita sudah terdaftar juga di dinas sosial, Yang 3 itu dinas alamatnya kesehatan. di mana, Ustaz? Yang pertama di Tiban, di bawah Masjid Baitur Rahman itu, ya samping Gor Tiban 3, ya. Gor bulu tangkis, Ya, rumah sehat Totok Punggung Araihan namanya. Ya, Ruko Hapindo Square, ya, Blok C nomor 1. Yang kedua di Al-Aqsa, di Yayasan Al-Aqsa, ya. Rumah sehat Totok Punggung Al-Aqsa di Bengkong Sadai. Oh, di Bengkong. Bengkong Sadai, di Yayasan Al-Aqsa. Di situ ada Ustadz Jihad. Nah, terus kemudian di Batu Aji Ranum, Totok Punggung Ranum. Tempatnya Ustadz Atta. Di Marina, ya ruko-ruko di Marina. Marina ya. Ya, Marina. Ya, itu 3. 3 ya. Oke, dun sana Soro Minang TV sadonya sebuah misi yang cukup mulia bagi para praktisi terapis Totok Punggung. Persoalan ekonomi atau persoalan penambahan income itu adalah hal yang terakhir bagi para praktisi tersebut. Artinya adalah memang lebih banyak yang diturunkan oleh Tuan Guru sampai kepada tingkat terapis-terapis yang ada di daerah-daerah, itu memang lebih banyak tujuannya adalah sosial dan syiar. Ya Kak saya, syiar terhadap umat-umat Islam yang memang supaya memiliki ilmu-ilmu dasar minimal tentang Totok Punggung itu di setiap rumah tangga. Jadi Pak Awal dan kawan-kawan tidak merasa tersaingi terhadap itu ya Ustaz ya? Enggak ya? Masya Allah, luar biasa ya. Di sana Soro Minang TV sadonyo, informasi tadi sudah cukup detail terhadap dari Pak Awal. Kalau pingin mendaftar berarti daftar ke Totok Punggung Araihan yang ada di Tiban, dekat Gor Tiban ya. Kalau nggak salah sekarang samping apa udah buka ya, apa Bekri yang baru ya, udah buka ya? Oh belum ya. Oke. Terus yang kedua ada di Bengkong Sadai dan yang ketiga ada di
Marina ya, komplek ruko yang ada di Marina. Oke, Dusana Surah Minang TV sadonya, sebelum kita lanjutkan satu atau dua pertanyaan lagi kepada Tuan Guru dan Pak Awal, kita baca-baca dulu komentar daripada Dusana yang masih mengikuti siaran live streaming kita tentang ya sosialisasi lah kalau boleh kita sebut, diskusi-diskusi dan memasyarakatkan Totok Punggung ini kepada seluruh pemirsa Dunsana Soro Minang TV. Oke, pertanyaan masih lupa saya dari Nazmi Richko di Pekanbaru, Pak Ustadz. Di mana kalau Pak Ustadz bisa masih ingat anak-anak muridnya yang di wilayah Pekanbaru? Sudah banyak itu. Kita TFT ke-6 di Pekanbaru. Ya mungkin bisa Pak Ustadz sampaikan sedikit. Mungkin ada yang bisa dihubungin dan segala macam, atau Pak Ustadz lupa gitu. Ada di Jalan Kereta Api kalau nggak salah itu. Itu Dokter Ibrahim ya. Beliau sudah lama praktek di situ. Di kota Pekanbarunya. Dokter Ibrahim ya. Ada di Jalan Kereta Api ya. Oke. Dan sana dari Pekanbaru coba dicari praktek Dokter Ibrahim di kota Pekanbaru di Jalan Kereta Api. Mendengar dokter. Nah, ini muncul pertanyaan, karena pertanyaan ini agak cukup menarik ini. Mudah-mudahan oke, sebentar. Pak Andi Samudra, Assalamualaikum. Pak Abdurrahman, semoga bermanfaat bagi pemirsa Soro Minang TV atas pencerahannya. Amin. Kita lanjut. Johannes Khan, Topung alternatif ikhtiar kesembuhan yang bagus, baik untuk menjalankan sunnah dan dijadikan sumber-sumber ekonomi dan lain-lain sebagainya. Johannes Khan, Topung, Topung itu Totok Punggung ya? Oh, saya pikir itu bahasa Medan tadi itu. Opung katanya kan? Ustadz, satu pertanyaan terakhir sebelum kita kita tutup podcast kita. Di tubuh, anatomi tubuh ini adalah apa ya? Yang saya maksudkan begini, Ustaz. Seseorang yang menjadi terapis profesional, tentu harusnya memahami seluruh anatomi tubuh itu, gitu. Betul ya, Nak ya? Itu proses pemahaman ke situ, apakah bisa di backup oleh ilmu-ilmu lain? Betul. Untuk menopang daripada ilmu topung itu sendiri? Ya, saya udah pakai istilah topung pula sekarang ya. Perlu nggak itu? Karena kan tadi ada Bu Dokter Ririn, Pak Dokter siapa? Pak Dokter Ibrahim. Kalau beliau kan memang orang yang sangat paham sekali terhadap anatomi tubuh. Betul. Jalur-jalur saraf, jalur-jalur darah dari mana saja, insya Allah sudah katam ya hal itu. Seperti Pak Awal umpamanya. Perlu nggak beliau memahami lagi beberapa ilmu tentang ya mungkin kalau boleh saya tahu, mungkin umpama beliau terapis topung. Rupanya beliau juga punya ilmu terapis bekam. Rupanya beliau juga punya ilmu terapis-terapis yang lain, tapi yang masih berbasis syariah. Itu memang dibutuhkan seperti itu atau seperti apa sebenarnya Pak Ustadz, supaya kita menjadi seorang terapis profesional itu gitu? Kalau di Toto itu dia profesional di Totok Punggung. Khusus Totok Punggung saja? Punggung, ya. Itu kan juga makanya kita ada TFT ya, training for trainer kan untuk mengupgrade kapasitas kemampuan mereka secara umum. Kita undang dokter untuk memberikan perspektif medisnya. Nah, setiap TFT itu kita undang dokter. Oh, jadi setiap melakukan training terhadap para trainer tadi itu dokter-dokter juga menjadi salah satu pemateri. Ya, betul. Oke. Jadi benar-benar secara medis para trainer dia itu bisa memahami letak-letaknya itu gitu ya. Anatomi ya. Jadi bukan dirasa-rasa begini saja ya kan, tapi memang secara dari dalam anatomi para trainer paham itu gitu. Oh ya. Jadi artinya adalah memang pas kalau bisa enaknya dokter-dokter muslim
Iya, kan tadi Dokter Ibrahim, Iya. kita ada Dokter Ola, makanya tadi kita coba hubungi Dokter Ola ya di Solok Sumbar kan beliau. Oh, iya. Itu betul-betul yang sedang berjuang menyebarkan totok punggung di Sumatera Barat. Beliau tuh di Puskesmas tuh kemarin ikut lomba inovasi pelayanan kesehatan terpadu juara 1 tingkat kabupaten. Lalu masuk tingkat provinsi juara 2 Soloknya di mana pusat? Beliau di Kabupaten Soloknya. Di Kabupaten Solok. Juagaek. Di mana? Juagaek. Oh, oke. Satu kampung dengan saya tuh, iya. Kabupaten Solok. Nanti silakan dihubungi Iya. beliau itu. Iya. Itu masya Allah luar biasa ya. Beliau lah salah satu pembicara untuk memberikan perspektif medisnya. Iya, Jadi benar. betul-betul kita harus terbuka. Ya, kita jadi harus berkembang kan. Ya, Kita pun mengakui kita nggak mungkin tahu semuanya. itu dia. Keterbatasan. Betul, itu dia. Ya. Kita hanya bisa mungkin secara maksimal fokus di punggung, tapi ada teman yang lain yang menjelaskan secara anatomi, Iya, itu yang saya maksudkan. saling membantu. Sehingga membuat para terapis lebih profesional Ya, di situ. betul. Oke, Pak Ustadz, terakhir kalau ada yang ingin Pak Ustadz sampaikan kepada Dunsana Suara Minang TV tentang ya apa sajalah yang Pak Ustadz inginkan, bagaimana para terapis atau kepada para pasien dan segala macam sehubungan dengan totok punggung ini, boleh Pak Ustadz sampaikan sedikit kepada Dunsana Suara Minang TV. Kalau Dunsana Suara Minang TV itu sudah tidak asing di telinga saya ya. Masya Allah. Karena hampir setiap itu sering saya kasih pelatihan di Sumatera Barat. Oh, Sudah di Kabupaten Solo, Alahan Panjang, Betul, lalu di betul. Solo Jogoto Solo, di Payakumbuh, di Bukit Tinggi, Agam. jadi Pak Ustadz udah berlalang buana di Sumbar ya? Masya Allah. Pesannya mungkin ya, karena memang sebagian besar pasien itu orang Sumatera Barat. Yang suka santan, Oh iya betul. yang suka rendang. Iya. Dan sebagian besar pasien jantung kan itu, mohon maaf, orang Sumatera Barat juga. benar. Jadi kontribusi terhadap pasien cukup signifikan. Maka wajiblah orang Sumatera Barat belajar totok punggung gitu. Masya Allah. Pesan yang cukup mulia bagi warga Minang ya, di mana saja. Betul. Belajarlah totok punggung, karena memang jujur orang Sumatera Barat itu benar-benar suka minyak, suka santan ya. Itu kalau enggak, ya kalau bahasa Padang, kalau enggak bagal lintin santannya tuh, udahlah, itu enggak enak kita makannya ya. Udah kayak air tuh enggak kita makan itu, kan begitu logikanya. Justru di situ sebenarnya sumber penyakit itu sendiri. Betul, ya. Insya Allah dengan mempelajari totok punggung, paling tidak kita bisa mengatasi penyakit-penyakit tersebut secara cepat ya Pak Ustadz ya. Insya Allah, iya. Minimal recovery-nya bisa lebih dipercepat Cepat, gitu ya. insya Allah cepat. Oke. Pak Awal, sebagai salah seorang penggiat dan terapis bersama teman-teman yang ada di Batam dan Kepri, apa harapan Pak Awal yang ingin Pak Awal sampaikan kepada Dunsana pemirsa Suara Minang TV? Ya sekira ya seperti tadi ya, sampaikan sama guru kita bahwa ya kalau bisa memang kita ini terutama keluarga-keluarga muslim ya, memang harus belajar karena sangat bermanfaat sekali. Karena saya melihat ya banyak realita, ini sebuah realita gitu. Saya baru ingat, rupanya contoh Pak Awal orang Padang juga dari Ya. Jadi ini realita yang ada bahwa penyakit-penyakit sederhana seperti demam biasa ya, artinya demam biasa, kemudian flu atau batuk gitu. Itu dengan izin Allah cukup hanya diuyel-uyel, ditotok-totok punggungnya saja, dengan izin Allah insya Allah reda, hilang gitu. Tidak perlu minum obat, tidak perlu apalagi tengah malam gitu ya. Dalam kondisi tidak ada suami, mungkin suaminya lagi keluar kerja jauh gitu ya. Terus kondisi tengah malam ya, tidak ada kendaraan misalkan, harus ke rumah sakit dengan kondisi anak tiba-tiba demam tinggi. Itu juga termasuk kondisi-kondisi darurat yang Masya Allah kalau kita tahu teknik totok punggung ini bisa diikhtiarkan sendiri. Dengan izin Allah sembuh. Dan itu terbukti dan bisa dibuktikan oleh kawan-kawan ya, saudara-saudara kita nanti yang sudah belajar toto. Insya Allah. Jadi harapan kita bisa jumpa di setiap pelatihan-pelatihan resmi yang kita agendakan setiap awal bulan. awal bulan ya.
hari Sabtu dan Ahad setiap awal bulan, minggu pertama. Minggu pertama ya. Ya, tempatnya di klinik Toto Punggung Arehan di Tiban, lantai 2. Di Gor, dekat Gor. Ya, Tiban, dekat ya. Gor Tiban. Ya, mau belajar di sana silakan datang atau daftar gitu ya. Boleh daftar di radio Suara Minang Suara TV Minang TV. juga. Iya, saya kira itu ya. Oke. Di sana Suara Minang TV sadonya cukup banyak ilmu sebenarnya yang harus kita gali dalam Totok Punggung ini, yang membuat kita itu mungkin bisa mengatasi problem dalam kondisi emergensi di rumah tangga kita masing-masing ya. Maka di sana Suara Minang TV sadonya mulailah dari sekarang mengenal Totok Punggung itu. Untuk yang berada di Batam, silakan datang kepada lokasi klinik tempat melakukan pelatihan-pelatihan Totok Punggung tersebut yang berada tepat di Gor Tiban, Gor Bulu Tangkis Tiban ya. Saya pikir semua orang akan tahu di mana itu Gor Bulu Tangkis Tiban tersebut. Silakan datang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut di setiap awal bulan, minggu pertama, Sabtu dan Ahadnya gitu. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya tidak terasa waktu sudah mengakhiri daripada pertemuan kita, sudah mungkin udah lebih dari 60 menit diskusi kita dengan antara seorang guru dengan muridnya. Karena seorang murid tidak berani mengatakan dia menjadi seorang tokoh berada di samping guru. Kan begitu ya kan? Maka itu memang adab seorang guru. Berarti beliau guru orang anak murid yang punya adab yang luar biasa ya. Oke, di sana Suara Minang TV sadanya terima kasih banyak kepada Ustadz Abdurrahman. Semoga tetap sehat selalu ya, tetap istiqomah untuk selalu mensiarkan bagaimana pola pengobatan Totok Punggung yang memang itu salah satu merupakan pola yang dipakai oleh Rasulullah SAW tersebut. Dengan segala bentuk aktivitas Pak Ustadz yang keliling Indonesia terus untuk menyemarak atau mensiarkan Totok Punggung, tentu kami berdoa supaya Pak Ustadz tetap sehat, panjang umur, ya kan, bersama keluarga dan tetap bahagia selalu hendaknya. Pak Awal, terima kasih banyak telah berkunjung kepada di studio kami. Jangan bosan ya datang ke sini ya untuk cerita-cerita kita tentang Totok Punggung, terapis Totok Punggung tersebut. Nusana Suara Minang TV sadonya terima kasih dari awal sampai akhir. Jika ada yang kurang tepat dari salah kata, salah perbuatan, kami host Suara Minang TV Safril Yubahar termasuk 2 orang tamu kita, Tuan Guru Ustadz Abdurrahman dan Pak Awaludin ya, seorang terapis senior yang ada di Provinsi Kepri. Jika memang ada yang salah dari awal sampai akhir, tentu kami menyampaikan permintaan maaf kepada Don Sanak Sadonyo. Kesalahan itu hanya adalah milik kita sebagai manusia, kesempurnaan itu hanya ada milik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Don Sanak Suara Minang TV Sadonyo, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.